Hari ini saya akan bicara tentang living in the Spirit. Living dalam kehidupan yang disebut dengan kepenuhan pimpinan Roh Kudus. Living in the Holy Spirit. Saudara-saudara, saya membaca ada sebuah artikel tentang kekristenan di Amerika Serikat. Tracking Faith Segments in the US 2001 until 2018. Ternyata di Amerika Serikat kalau saudara lihat grafiknya ini, yang warna biru itu adalah kekristenan. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh yang disebut dengan born again Christian, evangelical, orang-orang yang sungguh percaya pada firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Nah, saudara lihat yang warna biru itu turun dari 31% ke 26%. Tapi yang warna merah adalah kelompok orang yang disebut sebagai ateis agnostis. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang karena faham rasionalisme, liberalisme, yang mengatakan bahwa kalau percaya Tuhan harus lihat dulu buktinya. Jadi mereka minta bukti dulu baru mau percaya. Itu angkanya semakin naik dari 14% ke 21%. Di Eropa juga disurvei beberapa tahun terakhir. Ini survei 2018. Yang mengatakan negara-negara Eropa seperti Austria, Belgia, Denmark, Finlandia sampai kepada yang namanya Belanda, UK itu mengalami penurunan secara signifikan. Orang yang dibaptis 91% ini di Western Europeans, tetapi yang attend services monthly or more itu cuma 22%. Saya dibesarkan dalam keluarga Protestan. Orang tua saya pendeta di gereja Protestan. Ibu saya tuh pendeta dan berbahasa Belanda. Kenapa? Karena dulu mama saya sekolah teologi, dosen-dosennya mayoritas dari Belanda. Sehingga mama saya berbahasa Belanda. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, ya nama saya Amos Hosea, kakak saya Yohana, karena anak pendeta semua nama Alkitab, 3 adik-adik saya juga nama Alkitab, Samuel, Yakobus, Yohanes, jadi di rumah lengkap perjanjian baru dan perjanjian lama lengkap dalam rumah. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes, supaya nama Alkitab semua dalam rumah gitu ya. Nah. Tetapi saudara itu nggak jadi jaminan. Karena saya dulu Kristen yang disebut Kristen napas, Natal, Paskah baru ke gereja. Saya harus akui saudara saya anak pendeta. Tetapi saudara saya baru mengalami hidup baru dalam Kristus. Sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Ketika saya saudara mempersembahkan hidup saya sungguh-sungguh buat Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Karena saya menemukan di YouTube. Ada YouTuber yang ngomong why I left Christianity. Former Christian explain why they really left the church. Saudara-saudara, jadi nggak jadi jaminan. Saudara boleh punya nama Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, Korintus, Wahyu, Nugroho. Saudara harus memiliki satu tingkat iman yang lebih meningkat dalam Kristus. Dan ketika saya perhatikan dalam Kisah Para Rasul, ternyata gereja Kisah Para Rasul hanya dalam waktu 29 tahun gereja sudah menjangkau seluruh wilayah Roma sampai ke ujung bumi. Itu in summary. Kesimpulannya sudah bisa lihat, gereja Tuhan bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa dari kata Yunani dunamis. Dunamis itu kekuatan supranatural. Saya suka tanya sama jemaat Tuhan, orang Kristen bisa disantet gak? Mempan gak? Gugur nggak kita saudara kok disantet? Kok diam semua nih kayaknya. Tergantung Pak Pendeta, setuju. Karena ada Kristen yang tadi saya bilang. Kristen yang berkata haleluya, halelupa, hula-hula kesamber, halilintar. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena kuasa, kata Yunani adalah dunamis. Kekuatan supranatural. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya punya dosen, saudara F.J. May mengutip Carol Bates dalam bukunya. Dia mengatakan begini. Jika Allah mengambil Roh Kudus dari tengah-tengah mereka pada saat itu, gereja mula-mula, maka 90% dari apa yang mereka lakukan langsung berhenti. Dan setiap orang mengetahui perbedaannya. Tapi kalau gereja Tuhan diambil, Roh Kudusnya di tengah-tengah kita saat ini, sekitar 95% tetap jalan terus dan gak ada yang tahu. Kita baca dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula selalu berkata, keputusan kami, keputusan Roh Kudus. Saya kalau membimbing orang mau menikah di gereja, saya suka tanya, benar enggak jodoh kamu itu dari Tuhan? Nah biasanya dalam konseling pastoral, dalam bimbingan pranikah, kita suka singkat BPN. Kalau ditanya begitu sama pendeta jawabnya, haleluya.
Enggak dari Tuhan enggak? Glory. Loh ini kamu dari Tuhan enggak jodoh kamu? Glory haleluya. Benar dari Tuhan enggak? Glory, glory haleluya begitu ya. Karena saya menemukan waktu pacaran kejar-kejaran di taman. Yang satu mengejar, satu dikejar dan herder mengejar mereka berdua. Tapi sampai hari ini saya masih konseling. Orang yang mengaku sudah Kristen, sudah aktif di gereja, mau bercerai. Itu artinya apa? Kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya baca dalam Alkitab Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-60. Menggambarkan kekristenan yang setia sampai mati. Karena di situ Stefanus berkata dalam doa, ya Tuhan terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah akan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kenapa Stefanus setia sampai mati? Kenapa Stefanus memiliki satu kehidupan yang luar biasa? Tidak main-main pada waktu itu hukumannya di dirajam batu sampai mati. Karena ayat dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Alkitab mengatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara, Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ungkapan penuh dengan Roh Kudus dari kata Yunani pleres. Yang artinya secara total dikuasai oleh, dipengaruhi sampai atas dan tumpah. Kalau botol itu ibarat ada air, dia harus sampai tumpah. Itu artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipengaruhi secara utuh oleh Roh Kudus. Seringkali saya mendengar orang Kristen nyanyi lagu di gereja, bagus banget. Peganglah tanganku Roh Kudus, itu cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu, Roh Kudus. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berdampak, boleh saya lihat tangan-tangan yang mau dipakai Tuhan, yang mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara, boleh angkat tangan. Saudara harus menjadi orang percaya yang dikuasai, dipenuhi, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena saya menemukan dari kehidupan Stefanus, ada dua ciri orang yang hidup dalam Roh Kudus. Yang pertama, setia sampai mati. Ayat yang tadi kita baca dalam Kisah 7 ayat 59 sampai 60. Dia berkata dalam doa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Stefanus catat dalam gereja sebagai martir pertama dalam gereja. Martir adalah orang yang karena percaya pada Kristus rela menderita dan mati karena mempertahankan kepercayaan mereka kepada Kristus. Gak semua orang saudara bisa finish well loh jadi orang Kristen. Di Amerika Serikat di survei. Kenapa pendeta-pendeta tinggalkan pelayanan? Bayangkan. Pastor Apollos udah berapa tahun melayani? Boleh tahu. 20 tahun ada? 36 tahun. Ini contoh perjuangan yang luar biasa. Makanya kalau ketemu Pastor Apollos, ya jangan ragu-ragu traktir sampai di restoran. Karena setia melayani. Di Amerika di survei, top 5 answers why you left the pastorate, tinggalkan pelayanan. Ini survei ilmiah. Yang pertama karena change in calling. Yang kedua conflict in the church. Yang ketiga burn out, tahu burn out? Lelah, capek. Persoalan financial, family issue. Makanya saudara harus doain hamba-hamba Tuhan. Ya, jangan cuma habis kebaktian. Tadi gimana khotbahnya? Ampun tuh pendeta, angkat celananya 13 kali gitu. Jadi pendeta hamba Tuhan itu tidak mudah. Kami harus setia sampai pada akhirnya begitu ya pastor ya. Walaupun kami khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk dibilang kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak satpam, nggak kumisan kurang ganteng, mobilnya bagus ambil uang jemaat, nggak punya mobil kurang berdoa, nggak punya anak dibilang terkutuk, anaknya banyak dibilang kurang menguasai hawa nafsu. Itu pendeta punya pergumulan. Yang tepuk tangan harus doain pendeta ya enggak? Iya. Loh saya ini saudara dari tahun 84 ya rambut saya tebal sampai tipis begini. Kalau saya boleh jujur enggak semua finish well, betul enggak pastor? Kita punya teman-teman tuh ada. Saya sekolah Alkitab kalau yang daftar 100 paling yang wisuda 50 enggak lebih. Kenapa? Ya enggak setia. Kenapa? Karena kami harus bayar harga. If following Christ has never cost you anything, you're not following Him. Kalau saya boleh balik lagi kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Ada teori yang disebut dengan the postal were the myth makers.
Jadi ada teori di Amerika yang mengatakan bahwa sebenarnya kebangkitan Kristus hanya sebuah mitos. Jadi murid-muridnya yang ngarang. Saudara tahu yang namanya maling kundang? Itu mitos. Saudara cari Instagramnya, nggak ada maling kundang. Nggak ada Facebooknya, nggak ada. Twitternya nggak ada nama maling kundang, itu mitos. Jadi dianggap peristiwa kebangkitan Kristus adalah mitos. Bahkan ada Profesor Rudolf Bultmann. Kalau sudah belajar di sekolah teologi level pasca sarjana, kita belajar teorinya dari metodologi asesnya Rudolf Bultmann. Sudah bingung ya, saya juga bingung. Dia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus hanya sebuah mitos. Tapi saya mau tanya sama Profesor Rudolf Bultmann. Jika kebangkitan Kristus hanya sebuah mitos, pertanyaan saya. Mengapa para rasul Kristus rela mati dan menjadi saksi bagi Kristus? Petrus mati, jadi syahid. Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas yang semula tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Dan Stefanus, martir pertama dalam gereja, mati syahid. Saudara-saudara, seorang profesor dalam sejarah namanya Colin Garbarino, PhD. Dia membuat suatu riset. Dia mengatakan martyrdom and the resurrection itu adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau kita baca di Injil-Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Murid-murid itu dalam keadaan yang waktu itu saudara nggak percaya Kristus bangkit. Mereka ragu-ragu menyembah Kristus. Ada keraguan-raguan dalam hati mereka. Bahkan Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Dalam Yohanes 20:19 dikatakan Alkitab, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi keadaan para murid sebelum mereka punya keyakinan tentang fakta kebangkitan Kristus, mereka mau bubar. Mereka takut, saudara. Tapi ketika mereka yakin Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, mereka rela mati buat Kristus. Stefanus melihat, sungguh aku melihat anak manusia berdiri. Itu menunjukkan, saudara, Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Amin. Kita nyanyi kalau Paskah. Dia hidup ada hari esok. Dia hidup hutan gentar. Haleluya, amin. Jangan kita takut lagi kehidupan ini. Mungkin saudara berkata, Pak Amos, saya sudah usia 30-an. Kalau seorang gadis 10 sampai 20, siapa aku? 20 sampai 30, siapa kamu? 30 ke atas, siapa saja? Nah, saya udah siapa saja, Pak Amos. Bahasa Perancisnya kefefet. Yesus hidup. Dia berkasih jodoh yang terbaik buat saudara. Saudara berkata, Pak, saya sudah tamat dari UPH. UPH itu uang papa habis untuk bayar uang kuliah. Mohon maaf ya, Pak Wilson dari Dr. Wilson jebolan UPH. Ya, mahal ya UPH ya. Makanya uang papa habis. Saya bisa masuk UPH, Pak. Bagus dong, cuma sampai halamannya habis itu keluar lagi gitu ya. Mohon maaf kalau ada staf sindikasi UPH ya. Pak, udah kuliah mahal-mahal gak dapat kerjaan. Gimana masa depan saya? Di dalam Kristus, karena Kristus Tuhan yang hidup. Madesu, tidak ada dalam kamu seorang Kristen. Tahu Madesu, masa depan suram yang adalah Madece. Masa depan cerah, ikuti saya Madece. Masa depan cerah. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ada kemuliaan Tuhan. Walaupun kita harus melewati badai, itu album terbaru dari NDC. Di rumah saya punya 2 buku. Saudara kalau mau minjem boleh, sehari 5.000. Ya. Judulnya Jesus Freaks. Ini para martir. Bukan 1-2 orang, bukan 5 orang, tapi ratusan orang. Saya punya bukunya John Fox. Fox's Books of Martyrs. Ini menceritakan ribuan orang Kristen yang menderita buat Kristus. Mereka setia sampai mati. Kalau sudah lihat datanya 2020. More than 340 million Christians experience high levels of persecution and discriminations in the world now. Tetapi mereka tetap setia sampai mati. They are faithful until death. Saya baca ada satu istilah yang disebut dengan near death experience. Bahasa kerennya disebut mati suri. Ini satu pengalaman di mana seseorang itu telah meninggal secara klinis tapi akhirnya hidup kembali. Saya pernah berjumpa dengan orang seperti begini. Pada abad-abad ini, mungkin Pak Brother Wilson bisa menjelaskan dari ilmu kedokteran. Ini lagi di research. Tapi saya ingat dulu saya baca buku waktu saya masih SMP, masih imut-imut makan semua sama lumut. Judul bukunya Raymond Moody. Sampai saya beli nih, saya punya 2 buku nih, Hidup Sudah Mati.
Raymond Moody ini seorang dokter di riset. Ternyata dia menemukan there is life after death. Apa yang terjadi, saudara? Dalam bukunya Raymond Moody dikatakan ada yang masuk dalam ruangan gelap melihat cahaya. Bertemu dengan malaikat menanyakan perihal hidupnya di dunia. Secara ajaib ada yang melihat pemisahan antara kesadaran fisiknya dengan rohnya. Teman baik saya, saudara, itu dia pernah mengalami serangan jantung dan dia melihat tubuhnya itu keluar. Dan akhirnya dia hidup lagi, saudara. Dia cerita dan setelah itu jadi berbeda. Biasanya orang-orang yang begitu jadi rohani. Ya, orang yang begitu tuh biasa ke gereja 6 kali. Padahal ibadah di gereja 5 kali, yang ke-6 sekolah minggu. Bayangkan. Karena dia tahu ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Kenapa Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus, dia melihat kemuliaan Allah. Ini dia kuncinya. Ini membuat Stefanus dia sampai mati. Karena ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia melihat dalam Kisah 7 ayat 55, endingnya near death experience Stefanus. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara boleh cek dalam Alkitab Perjanjian Baru, selalu dikatakan Yesus duduk. Tapi di sini kenapa berdiri? Ungkapan berdiri buat orang timur itu artinya penyambutan istimewa, betul? Kalau saya lagi duduk ada tamu, saya berdiri. Saya pun juga demikian, masuk ke rumah orang atau dalam sebuah meeting, saya yang ditunggu-tunggu, saya hamba Tuhan. Sering pengurusnya berdiri menyambut saya. Saudara-saudara Tuhan berdiri. Buat siapa? Orang-orang yang setia sampai mati. Kalau saudara jadi orang Kristen, tidak setia, tidak ada sambutan di sorga. Tapi kalau saudara berkata saya mau, ketika saya nanti kembali kepada Bapa di sorga, ada sambutan dari Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Stefanus melihat sorga. Survei di Amerika Serikat mengatakan sekitar 70% saja orang di Amerika Serikat percaya adanya sorga. Dan hasil survei juga mengatakan semakin menurun keyakinan akan dari sorga. Saya baca sebuah buku, saudara, ditulis oleh orang Indonesia, Ibu Susana Ana Yulia. Dia memberikan semacam kayak penelitian biografis dari orang-orang yang pernah meninggal dan hidup lagi. Diceritakan saudara, rata-rata orang-orang ini dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara berkata sampai saat ini atau saudara masih berpikir kayaknya nggak ada kehidupan setelah dunia ini, saya mau katakan saudara harus hati-hati. Itu keyakinan yang saudara harus waspadai. Kenapa? Tidak alkitabiah. Buat orang yang percaya kita meyakini kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjadikan tempat buat kita semua. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita memiliki keyakinan keselamatan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Amin. Yang percaya boleh angkat tangan, saudara. Saudara punya tempat di sorga. Amin. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kita. Kenapa? Itu jaminan firman Tuhan buat setiap kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan seperti orang yang namanya Domingus Kenjam. Saya interview langsung ini orang. Domingus Kenjam waktu jadi mahasiswa di sebuah sekolah teologi di STT Dulos tahun 99. Kampusnya diserang oleh sekelompok massa. Dan lehernya digorok. Saya beli bukunya, saya interview langsung, saya undang di pelayanan saya. Dia bersaksi. Dia kasih lihat tuh jahitan di lehernya karena dia dibacok sampai lehernya berputus. Dia masuk rumah sakit UKI, dokter rumah sakit UKI, dia sudah meninggal. Jadi dia dijahit kayak jahit karung goni gitu. Tapi dia cerita. Dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan katakan waktunya belum selesai. Dia hidup lagi, krek. Leher yang patah tuh nyambung lagi. Dan dia bersaksi sampai ke luar negeri diundang. Gereja-gereja undang dia. Dan dia bilang, Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Tapi dia cerita, saudara, ketika dia kejar-kejar oleh massa, dia takut secara manusia. Tapi dia dengar suara yang berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau, akulah Tuhan Allahmu. Kadang kita merasa Tuhan ketika saya susah, saya sendirian, saya dalam tekanan. Bos saya mengintimidasi saya, keluarga saya menelankan saya, membiarkan saya. Mungkin sudah berpikir di mana Tuhan. Saya mau kasih tahu, dia Tuhan yang Immanuel. Memang kita nggak lihat dengan mata jasmani, tapi dia Tuhan yang berfirman, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan dalam bukunya halaman 35 saya kutip Domingus Kenjam bersaksi. Ketika dia dalam keadaan mati, saudara, meninggal tewas. Dia melihat Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dia rambut hingga ke leher ada cahaya yang menyilaukan, mata memancar dari dirinya. Itu kesaksian Domingus Kenjam. Yang sampai hari ini masih hidup. Dia mengatakan kalaupun Tuhan izinkan saya mengalami lagi penderitaan, saya mau tetap setia sampai mati. Doa saya buat jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Biarlah ketika Tuhan datang dalam awan kemuliaan. Atau Tuhan izinkan kita dipanggil sebelum Tuhan datang.
kita didapati setia. Yang mau percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Be faithful until then and I will give you the crown of life. Yang kedua, saudara, hidup dalam pengampunan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa mengampuni. Perhatikan kalimat terakhirnya Stefanus ketika dirajam batu oleh orang-orang yang disebut tokoh-tokoh agama Yahudi. Dia berkata, ya Tuhan terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Mengapa Stefanus dihukum mati? Kalau sudah baca dalam ayat-ayat sebelumnya, Kisah Rasul 6 ayat 10 dan 11. Karena tokoh-tokoh agama, ahli-ahli agama menganggap dia telah menghujat Musa dan Allah. Jadi saudara, agama dipakai untuk menganiaya orang. Dan kalau saudara lihat, ketika Tuhan Yesus diadili pun juga 10 hal yang tidak sah dalam sidang pengadilan Yesus. Saya nggak punya waktu untuk menguraikan 10 hal yang tidak sah dalam pengadilan Yesus. Pilatus, saudara tahu pada zaman itu, yang namanya Palestina dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dan ditaruh oleh seorang yang namanya Pontius. Pontius itu semacam kayak perwakilan dari kerajaan Romawi. Dia menguasai satu wilayah tertentu. Pada zaman Tuhan Yesus disalib ada yang namanya Pontius Pilatus. Dia pun mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara. Bisa nggak Tuhan Yesus turun dari salib? Bisa nggak Tuhan Yesus minta malaikat Tuhan membela dia, mengalahkan tentara Romawi? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah prinsip kekristenan, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22-23. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Ia tidak mencaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Tidak menderita, ketika ia menderita dia mengancam. Ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dan peristiwa ini saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 21, itu harus jadi teladan buat orang-orang percaya. Ungkapan meninggalkan teladan, itu dari sebuah kata Yunani saudara, yang artinya saudara, seperti seorang anak yang belajar mencontoh menggambar. Saudara-saudara, apa kaitannya dengan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Kalau saudara baca dalam Alkitab, Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus mendiami kita sebagai orang-orang percaya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang sudah percaya Tuhan Yesus saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Roh Kudus mendiami saudara. Dan kalau Roh Kudus mendiami kita, Roh Kudus mau memimpin hidup kita. Caranya gimana? Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus mengingatkan perkataan Kristus pada orang percaya. Itulah sebabnya kenapa Stefanus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan jangan tangguhkanlah dosa ini kepada mereka. Ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kenapa Stefanus bisa berkata demikian? Kenapa Stefanus bisa mengampuni? Karena Stefanus saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, survei di Amerika Serikat mengatakan 1 dari 4 orang Kristen itu struggles to forgive someone. Di gereja boleh nyanyi lagu Kukasihi kau dengan kasih Tuhan sampai fales. Tapi faktanya saudara, survei membuktikan seringkali orang keluar dari gereja bukan karena kursinya nggak empuk, bukan karena musiknya nggak keren, tapi seringkali core kita bubar. Pastor, betul nggak? Ya, ini bukan di NDC, ini di Irak. Ya. Saya punya tesis itu tentang kelompok sel. Jadi waktu saya bikin tesis, saya riset kelompok sel. Kelompok sel itu bubar, bukan karena tempatnya kurang mantap untuk kumpul. Bukan karena pandemi, kita bisa pakai Zoom. Tapi di dalam kelompok sel, terjadi yang namanya konflik yang tidak terselesaikan. Saya juga meriset, kenapa pernikahan itu bubar. Ya, boleh saya lihat tangan-tangan yang belum menikah, boleh angkat tangan yang belum menikah. Yang belum menikah, banyak banget ya. Yang belum menikah, kepengen menikah, boleh angkat tangan. Cari masalah, cari persoalan, cari problem dalam hidup. Karena pernikahan itu bukan karena cocok. Anak muda di gereja saya tanya, kapan you married? Om, gak tahu nih om, belum ada yang cocok. Kalau kamu cari yang cocok, sampai ayam tumbuh gigi, kamu gak menikah. Kenapa? Yang satu laki-laki, satu perempuan.
Saya nonton film sama istri saya di Netflix. Ketuk ke bioskop. Tahu-tahu istri saya udah ambil tisu. Nangis. Saya biasa-biasa aja tuh. Biasa aja. Ya enggak. Lain. Betul enggak? Saya sama istri beda. Walaupun kami sama-sama dulu ketemu di gereja. Istri saya jadi worship leader, saya jadi pengkhotbah di pemuda nih. Pas saya mau khotbah, saya lihat istri saya berkata, oh Tuhan, alangkah indahnya ciptaanmu Tuhan. Saya nembak pakai ayat, marilah kepadaku engkau yang lemah, letih lesu dan belum berat, marilah kepadaku. Istri saya emangnya gak punya ayat, dia pakai ayat lagi, bertobatlah, kayaknya sudah dekat. Kita pacaran pakai ayat. Ada masalah? Ada. Bayangkan saudara, istri saya tuh suka kemana-mana. Kita diseragamin pakai dress code. Pernah diseragamin warna-warnanya gitu Pak, yang Bapak pakai. Saya pakai, istri saya pakai, anak saya pakai. Kita ke SMS, food court di atas, yang melayani orangnya juga ya. Terus ketemu lagi teman saya pendeta, Pak Amos, seragamnya sama. Iya, kalau hilang gampang nyarinya gitu. Jadi apa saudara? Kita harus selalu dipimpin Roh Kudus untuk selalu bisa mengampuni. Ya, dan itu dilakukan oleh orang Kristen. Saya baca ada seorang istri misionaris di Turki, suaminya mengalami aniaya, tewas. Dianiaya oleh sekelompok yang disebut kelompok ekstrim. Diwawancarai oleh TV Turki, Ibu Susana Geske. Ikuti perkataan Tuhan Yesus. Bapak membunuh mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya pernah khotbah. Almarhum Robi Sugara kesaksian sama istrinya. Robi Sugara ini bintang film terkenal dulu. Saya khotbah dia kesaksian. Dia 14 tahun diculik secara sukarela oleh seorang perempuan. Saya ulangi lagi. 14 tahun diculik secara sukarela oleh seorang perempuan. Saya ulangi lagi, kayaknya suruh kurang aja. 14 tahun. Tapi 7 anaknya berdoa. Tuhan, kami mengampuni papa kami. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan, kami juga mengampuni perempuan yang ambil papa kami. Beri suami lain supaya papa kami bisa pulang. Luar biasa enggak? Biasanya kan kalau kita kepahitan sama seorang wanita, perempuan, laki-laki siapa? Tuhan bikin dia jerawat di 7 tempat berbeda. Pano di 21 tempat. Naik Gojek jatuh 3 kali. Pokoknya doa yang serem-serem dah gitu ya. Itu bukan doa, itu ngutuk ya. Balik loh. Saya pernah undang Pak Suroto. Pak Suroto ini punya anak, salah satunya. Namanya Ade Sarah. Dibunuh oleh temannya. Masuk berita nasional. Tapi Pak Suroto sama istri bersaksi, saya dengar langsung. Mereka mengatakan kami mengampuni. Itu yang bunuh anaknya didatengin. Bahkan keluarga minta maaf. Kok bisa begitu? Saya tanya sama Pak Suroto. Kok bisa begitu Pak? Pak Pendeta pasti tahu. Itu bukan kekuatan manusia. Itu pasti dari Tuhan. Menguruskan yang berkata. Dia gak tahu siapa yang aniaya dia. Tapi kalau saya ketemu orang-orang itu. Saya akan mengampuni mereka. Kok bisa begitu saudara? Karena orang percaya harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Stefanus kalau kita baca dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Rasul 6. Dan Kisah Rasul 7 kita baca. Di ujung hidupnya ketika dia rajam batu. Dia pun juga dipenuhi Roh Kudus. Itu yang Alkitab katakan dalam Efesus 5 ayat yang 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu ungkapan yang dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Itu artinya terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Saudara mau setia sampai mati? Saudara mau ketika Tuhan datang dalam alam kemuliaan, saudara dapati setia? Yang mau boleh angkat tangan saudara. Harus minta tiap hari Tuhan. Bila Roh Kudus penuh hidup saya, supaya saya tetap setia dan bisa mengampuni orang-orang yang berusaha kepada saya. Itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya.